Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini saya membawakan presentasi tentang tugas rekayasa perangkat lunak kembali, tugas dari Pak Ridwan Kambau. Di sini sebenarnya sudah tugas yang kedua. Saya telah menyelesaikan tugas pertama dari rekayasa perangkat lunak dengan aplikasi software yang bernama MyCOS. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wira Fadil, NIM 60200123086 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi MyCOS. Sebelumnya kita ketahui bersama, MyCOS itu merupakan suatu platform untuk pencarian kos khususnya untuk mahasiswa ketika mengalami kesulitan untuk mencari kos di wilayah sekitar mereka, apalagi ada di perantauan. Itu memudahkan banget untuk seorang mahasiswa. Di sini saya telah menyelesaikan IRD dari aplikasi MyCOS ini. Aplikasi IRD dari aplikasi MyCOS ini itu terdiri dari beberapa entitas. Yang pertama ada user. Nah, user ini itu terdiri dari beberapa atribut lagi. Di sini ada ID sebagai primary key, terus ada nama, ada email, ada password, ada role. Terus di sini juga ada tabel cost. Tabel cost ini dia terdiri dari beberapa atribut lagi. Di sini ada ID, dia merupakan primary key, ada nama, ada alamat, ada jenis cost, dan juga ada harga, serta ada owner ID-nya juga. Owner ID ini dia merupakan foreign key dari tabel owner. Nah, owner ini dia terdiri dari beberapa atribut lagi. Ada ID, terus ada nama, dan juga ada kontak. Nah, di sini juga ada tabel booking. Tabel booking itu merupakan tabel dari database-nya juga. Di sini ada atribut ID sebagai primary key, ada user ID sebagai foreign key, ada cost ID juga sebagai foreign key. Terus ada juga tanggal mulai dan tanggal selesainya, dan juga ada statusnya. Di sini juga ada tabel fasilitas, dia memiliki atribut ID, terus ada nama fasilitas juga, ada nama fasilitasnya juga. Terus untuk tabel cost fasilitas itu terdiri dari atribut ID sebagai primary key-nya, ada cost ID sebagai foreign key, dan juga ada fasilitas ID sebagai foreign key-nya. Nah, ini merupakan IRD dari aplikasi MyCOS saya. Selanjutnya, untuk DFD dari aplikasi MyCOS itu sendiri, itu terdiri dari seorang pengguna. Ada pemilik kos dan juga ada pengguna biasa. Nah, pemilik kosnya itu dia memiliki fitur tersendiri yang tidak dimiliki oleh seorang pengguna. Karena pemilik kos itu dia dapat input atau edit kosnya, atau bisa kita bilang dia itu pengelola kos di dalam aplikasi MyCOS ini. Jadi ketika dia menginput atau edit kos, itu akan diupdate ke database yang telah disediakan oleh seorang programmer. Nah, pemilik kos itu juga dia dapat menerima notifikasi status dari seorang pengguna. Nah, itu merupakan fitur yang dimiliki oleh pemilik kos yang tidak dimiliki oleh seorang pengguna biasa. Untuk seorang pengguna biasa itu dia dapat daftar atau login melalui aplikasi MyCOS karena layaknya seorang pengguna untuk menggunakan aplikasi tersebut. Terus ketika dia daftar atau login, itu langsung di store ke database yang telah disediakan oleh programmernya. Nah, seorang pengguna itu dia dapat memilih kos dan juga mengisi formnya. Nah, ketika dia mengisi kos atau mengisi form, itu kita bisa bilang merupakan fitur dari booking kos dari aplikasi MyCOS-nya. Ketika dia booking kos, itu datanya akan disimpan ke dalam database kalau dia itu sudah membooking kosnya. Lalu ada konfirmasi booking. Nah, dia ketika udah booking kos, itu akan ada konfirmasi booking yang sebagai feedback dari aplikasi MyCOS itu ke seorang pengguna. Nah, selain itu, pengguna juga dapat melakukan pencarian mengenai aplikasi MyCOS-nya. Dia bisa mencari kos sesuai dengan yang dia inginkan. Dia akan mencari kos sesuai dengan kriterianya dia, misalnya kayak yang ber-AC atau yang
termurah kah, 500.000 ke bawah atau 500.000 ke atas gitu kan. Dia bisa mencari kos sesuai dengan yang dia maui. Lalu ketika dia mencari kos, itu akan diakses database-nya, akses data kosnya. Nah, ketika dia sudah diakses data kosnya, akan dikembalikan feedback ke seorang penggunanya, yaitu ditampilkanlah hasil kos yang tersedia dari wilayah yang dia tempati sekarang ini. Mungkin itu saja DFD dari aplikasi MyCost. Selanjutnya, untuk tahapan-tahapan pembuatan software. Nah, tahapan-tahapan pembuatan software itu terdiri sesuai dengan SLDC. Nah, SLDC kan itu terdiri dari PADIM ya, ada planning, di mana planning itu saya identifikasilah masalahnya terlebih dahulu, karena pada saat ini itu kayak mahasiswa agak kesulitan untuk mencari kosan di wilayah yang dia tujui. Misalnya kayak untuk mahasiswa perantauan, dia berada di wilayah-wilayah yang mereka tidak ketahui. Gunanya aplikasi ini itu ada untuk mencari kosan sesuai dengan wilayah yang mereka tempati saat ini. Nah, terus untuk analisis kebutuhan, itu saya sudah analisis semua kebutuhan dari mahasiswa-mahasiswanya. Itu mereka agak kesulitan untuk mencari kosan, sehingga saya menyediakan fitur pencari kosan, pencarian, sehingga untuk memudahkan mereka sesuai dengan apa yang mereka maui. Terus ada filter-filternya juga untuk memfilter segala apabila mereka ingin yang sesuai budgetnya mereka. Terus untuk desain sistemnya sendiri, itu saya sesuaikan dengan IRD dan juga DFD sesuai dengan sebelumnya. Terus untuk coding atau implementasi itu sudah saya sudah coding juga untuk implementasi code-nya. Lalu untuk pengujian dasar, nanti setelah ini akan ada demo mengenai apakah fungsi-fungsinya itu berfungsi dengan baik atau bagaimana user experience dari aplikasi MyCost ini. Nah, kita lanjut. Untuk demo aplikasinya itu dari link yang ini, itu bisa kita lihat. Maka saya masuk dulu ke aplikasinya. Nah, ini merupakan aplikasi MyCost dari setelah tahap implementasi. Kita akan menguji apakah fungsi setiap fitur itu berjalan dengan baik atau tidak. Nah, di sini sesuai dengan DFD yang tersedia, itu seorang pengguna biasa dapat mengakses, dapat login atau daftar sesuai dengan akun database yang telah tersedia. Di sini ada daftar dan masuk. Ini merupakan tampilan daftar atau register dari aplikasi MyCost. Terus di sini ketika sudah daftar, kita bisa login ke dalam aplikasinya. Di sini itu tersedia fitur kos untuk seorang pengguna. Dia bisa mencari kos sesuai dengan yang mereka maui. Sesuai dengan yang saya bilang sebelumnya, di sini ada lokasi, misalnya kita ngetik Makassar. Terus di sini ada harga yang misalnya 500 sampai 1 juta. Tipe kamarnya gimana, yaitu kamar sendiri, kamar sharing, studio atau apartemen. Nah, kita misal kamar sendiri, atau kita bisa cari kosnya. Nah, di sini ada filter pencariannya juga di samping untuk memudahkan user dari user experience-nya. Nah, terus di sini sudah tersedia juga informasi mengenai kos yang tersedia. Ada kos 10.000, kos terdaftar, pengguna aktifnya juga, kota tersedia. Terus untuk kos pilihan terpopulernya juga, ini kita bisa lihat semua kosnya yang terpopuler. Lalu di sini ada mulai cari kos. Misal kita memilih kos Putri yang nyaman dekat kampus ITB. Kita bisa lihat detailnya. Nah, di
di detail itu kita bisa mengisi form booking cost sesuai dengan yang kita buatkan di FD-nya. Itu kita bisa membooking cost dengan mengisi nama lengkap kita, terus nomor telepon, nama lengkap, pekerjaan kita mahasiswa, terus kontak darutnya misalnya gini, terus tanggal mulainya kapan, terus sewanya juga kapan, durasi sewanya berapa bulan, terus permintaan khususnya apa gitu, terus informasi pembayaran, misal kita pengen transfer bank, e-wallet, dan tunai itu bisa juga. Misal kita bayar transfer tunai saja, terus kita kirim permintaan bookingnya. Ini merupakan tampilan dari form bookingnya guys. Terus di sini ketika kita menghubungi juga pemiliknya, bisa juga dia akan diarahkan langsung ke WA. Nah mungkin itu saja tampilan user interface dari aplikasi MyKos ini. Oke, mungkin sampai itu saja dari saya. Mungkin cuma itu saja presentasi dari saya. Semoga dari apa yang saya tampilkan sebelumnya itu sudah sesuai dengan soal yang ada. Terus untuk saat ini kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.